warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rena Retnoningsi. Saya dari SMP Negeri 4 Cipari, Kabupaten Cilacap, calon guru penggerak angkatan 8. Dengan fasilitator Bapak Heri Kiswanto dan pengajar praktek Bapak Sukamto. Pada video kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.2 terkait nilai dan peran guru penggerak. Pelaksanaan pengembangan diri yang akan saya lakukan yang pertama yaitu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, yang kedua melaksanakan kolaborasi dengan berbagai pihak, yang ketiga mengikuti pendidikan dan pelatihan, yang keempat menjadi fasilitator P5, dan yang kelima yaitu melaksanakan kegiatan IHT. Baik, untuk yang pertama yaitu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam hal ini saya akan melakukan diferensiasi proses, yaitu menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Seperti yang pertama yaitu melakukan diskusi kelompok, menggunakan metode praktikum, di mana hal ini untuk menghendaki adanya kerjasama antar peserta didik dengan memanfaatkan alat-alat yang ada di laboratorium, sehingga mereka akan memunculkan sikap kritis dan kreatif. Dan selanjutnya yaitu menggunakan metode pembelajaran yang lain, seperti adanya kegiatan tanya jawab. Hal ini untuk meningkatkan rasa percaya peserta didik untuk mengemukakan pendapatnya di depan kelas, sehingga mereka akan meningkatkan kemampuan percaya diri. Selain itu, metode lain yang saya gunakan dalam pembelajaran yaitu presentasi, di mana hal ini untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan orang lain di depan kelas, sehingga mereka mampu menyampaikan hasil diskusinya dengan rasa tanggung jawab dan percaya diri. Selain itu, saya juga melakukan diferensiasi dari proses pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang berbeda. Seperti yang pertama yaitu menggunakan handphone, di mana handphone ini sebenarnya mempunyai dampak positif yang bisa dijadikan sebagai media ajar, sehingga mereka dapat melakukan proses pembelajaran dengan lebih menarik. Dan selain itu, saya juga menggunakan alat-alat laboratorium sebagai media pembelajaran, di mana alat-alat laboratorium ini kita manfaatkan untuk mereka memahami konsep, sehingga dapat menimbulkan rasa kreativitas dari peserta didik. Kemudian media pembelajaran selanjutnya yaitu saya menggunakan lembar kerja peserta didik sebagai media ajar, di mana LKPD ini digunakan sebagai panduan bagi peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran, sehingga mereka akan lebih kreatif dan terarah dalam melaksanakan belajar di kelas. Selain itu, saya juga menggunakan LCD proyektor, di mana media ajar ini untuk membantu mengaktualisasikan konsep yang ada di buku, sehingga mereka bisa lebih real melihatnya dalam bentuk gambar, sehingga akan lebih menarik minat dan motivasi peserta didik untuk belajar. Selain itu, saya juga menggunakan alam sekitar sebagai media pembelajaran yang menarik, sehingga di sini saya melaksanakan pembelajaran secara kontekstual yang menghubungkan materi pembelajaran dengan lingkungan sekitar, sehingga selain mereka mempelajari konsep yang ada di buku, juga dapat berinteraksi dengan lingkungan. Nah, selain itu saya juga melakukan diferensiasi produk, yaitu hasil belajar yang bervariasi. Seperti contohnya peserta didik diminta untuk membuat poster, sehingga di sini mereka akan meningkatkan imajinasinya untuk menggambar, mewarnai. Kemudian selain itu juga menyusun laporan praktikum, di mana hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mereka mengkomunikasikan hasil praktikum ke dalam laporan, sehingga dapat meningkatkan analisis mereka. Dan selanjutnya yaitu membuat model sel,
di mana ini sebagai alat peraga sederhana untuk meningkatkan pemahaman mereka dengan adanya alat peraga bantuan yang mereka buat menggunakan styrofoam, kemudian ada kertas yang diwarnai juga. Selain itu, saya juga melakukan kegiatan pengembangan diri yang kedua, yaitu melaksanakan kolaborasi dengan orang lain, di mana dalam hal ini saya melakukan konsultasi kepada kepala sekolah dengan harapan saya akan memperoleh arahan, bimbingan, rekomendasi terkait permasalahan yang saya alami di sekolah, sehingga dengan adanya arahan, bimbingan dari kepala sekolah, saya bisa memperoleh pengetahuan baru untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan yang terjadi di sekolah, sehingga nantinya saya bisa meningkatkan proses pembelajaran murid di sekolah menjadi lebih baik. Kemudian dengan adanya konsultasi, kolaborasi, dan diskusi dengan kepala sekolah memunculkan adanya kerjasama, sehingga di sini untuk adanya kemajuan dan pengembangan sekolah. Selain berkonsultasi kepada kepala sekolah, saya juga melakukan kolaborasi dengan teman sejawat, di mana dengan adanya pemikiran-pemikiran lain dari rekan sejawat itu bisa memberikan asupan kepada kita, sehingga terjadi suasana saling melengkapi, kemudian saling berkoordinasi, bekerja sama, bergotong royong untuk sama-sama mewujudkan visi sekolah dalam hal untuk kepentingan kemajuan belajar murid. Sebagai contohnya di sini saya juga sering melakukan koordinasi dalam penyusunan perangkat pembelajaran, sehingga di sini kami mengumpulkan, menyepakati perangkat pembelajaran yang nantinya akan dijadikan sebagai panduan ke depannya dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Dengan adanya solusi, strategi bersama yang dibahas, sehingga dapat berdampak positif, sehingga kita dapat menyusun perangkat pembelajaran yang lebih berkualitas dengan adanya ide-ide bersama yang kita sepakati. Selain itu, saya juga melakukan koordinasi dengan rekan sejawat untuk sharing penggunaan media ajar, di mana sebelumnya saya pernah mengikuti pendidikan ataupun pelatihan terkait pemanfaatan media ajar dari website Kemendikbud atau Rumah Belajar. Kemudian saya di sini mencoba berbagi dan sharing kepada rekan sejawat dalam satu mapel untuk menggunakan media ajar tersebut. Nah, kemudian pengembangan yang ketiga yaitu saya mengikuti pendidikan dan pelatihan. Dalam hal ini saya mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Saya pernah mengikuti pelatihan beberapa topik seperti topik Merdeka Mengajar yang ini saya implementasikan di sekolah khususnya yaitu di SMP Negeri 4 Cipari. Kemudian selain itu saya juga mengikuti pelatihan topik perencanaan pembelajaran bagi SMP maupun paket B, di mana topik ini untuk meningkatkan proses pembelajaran di sekolah kami dan saya tularkan kepada teman-teman. Selain itu, saya juga mengikuti pelatihan di platform Merdeka Mengajar dengan topik refleksi diri. Manfaatnya di sini saya bisa melakukan refleksi terhadap diri sendiri maupun melakukan refleksi bersama teman-teman untuk memperoleh perbaikan dan tindak lanjut. Selain itu, saya juga mengikuti pelatihan mandiri dengan topik proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana hal ini dapat meningkatkan kemampuan guru untuk menyusun modul proyek yang dirancang untuk implementasi P5 di sekolah, sehingga dapat merancang proyek P5 yang
kreatif dan inovatif. Kemudian selain itu, saya juga mengikuti topik kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, di mana hal ini juga dapat meningkatkan kemampuan guru untuk membuat KKTP sehingga dapat menentukan tercapaian tujuan pembelajaran tersebut. Nah, kegiatan yang keempat yaitu menjadi fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam hal ini sebagai contohnya yaitu proyek mengolah sampah daun kering menjadi pupuk kompos, yaitu kita sebagai seorang pendidik melibatkan peserta didik untuk aktif. Kemudian kegiatan proyek selanjutnya yaitu mengadakan proyek kewirausahaan, yaitu kami membuat program Market Day, di mana dalam hal ini kita mengajak peserta didik untuk berlatih menjual makanan, minuman di sekolah sehingga dapat meningkatkan kemampuan kewirausahaan mereka. Dan selanjutnya yaitu proyek mengolah sampah plastik menjadi kerajinan, sehingga di sini untuk meningkatkan kreativitas mereka dan juga kemampuan bernalar kritis bagaimana menyelesaikan sampah plastik di sekolah kemudian dirubah menjadi sebuah kerajinan yang menarik. Selain itu juga proyek selanjutnya yaitu membuat poster anti bullying. Di sini untuk meningkatkan rasa empati anak-anak terhadap adanya kasus-kasus bullying sehingga mencegah mereka untuk melakukan hal tersebut dan juga meningkatkan kreativitas mereka untuk menyusun poster-poster yang menarik. Kegiatan yang kelima yaitu melaksanakan kegiatan in-house training, di mana kegiatan ini sebagai bentuk saya sebagai guru penggerak untuk menggerakkan komunitas praktisi yang ada di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, panjatkan puji syukur kehadiran Allah yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya pada pagi hari ini ada kegiatan IHT, yaitu mengenai pemanfaatan Google untuk meningkatkan proses pembelajaran implementasi kurikulum Merdeka SMP Negeri 4 Cipali tahun ajaran 2022-2023. Narasumber 1 Dr. Angga Dewi Sri Mariani MDG, yang kedua adalah Nurina Teknologi SPG. Untuk itu maka pada pagi hari ini acara IHT ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Untuk itu saya akhiri dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 4 Cipali, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan dan karyawati SMP Negeri 4 Cipali. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadiran Ilahi yang mana telah memberikan rahmatnya pada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam tak lupa kita junjungkan pada Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Baik, terima kasih saya ucapkan pada Bapak Ibu yang telah hadir dalam acara IHT atau in-house training pemanfaatan Google Workspace untuk meningkatkan proses pembelajaran implementasi
saya selaku narasumber akan berbagi atau sharing informasi kepada Bapak Ibu terkait pemanfaatan aplikasi Google Form, di mana nantinya ini bisa kita manfaatkan untuk melakukan analisis, asesmen maupun penilaian harian, sehingga dapat membantu kita nantinya untuk mempercepat proses analisis, sehingga nantinya setelah selesai asesmen ini akan bisa lebih cepat dalam kita memperoleh nilai dari peserta didik. Nah, sebelumnya sudah saya buatkan form terkait asesmen akhir tahun atau ASAT mapel IPA kelas 8 tahun ajaran 2022-2023. Ini sudah saya bagikan kepada Bapak Ibu semua melalui email Belajar ID, karena saran dari pengawas, titipan dari pengawas bahwa semua guru harus tetap memanfaatkan email Belajar ID ini agar tidak hangus. Nah, di sini untuk materi akan kita langsung saja praktekkan berdasarkan Google Form yang sudah saya bagikan di drive Bapak Ibu masing-masing. Jadi mari kita buka bersama-sama di Bapak Ibu. Baik. Apakah sudah tampilannya seperti ini? Ya. Nah, baik. Pertama, Ya sudah. Sudah, oke. Jadi di sini kan pertama ada gambar. Gambar ini bisa Bapak Ibu setting menjadi sesuai dengan mapelnya masing-masing. Karena ini saya mapel IPA, jadi saya menggunakan simbol-simbol yang sesuai dengan mata pelajaran IPA. Nah, mungkin sebagian besar Bapak Ibu sudah ada yang bisa mengganti ini, tapi untuk sharing informasi aja agar tidak lupa, saya ingin menyampaikan bagaimana cara mengganti gambar dari ini. Nah, di sini ada gambar seperti kanvas untuk melukis di atas. Ini bisa kita klik, mungkin bisa bareng-bareng di praktek. Kemudian kita di sini bisa kita ganti klik bagian header sebelah sini, nanti akan muncul di sini gambar-gambar yang Ibu sesuaikan, Bapak Ibu sesuaikan dengan mata pelajaran masing-masing. Apakah sudah sama tampilannya? Tema, bagian header, tema. Kemudian di sini ada ilustrasi, kemudian ada terserah pilih sesuai dengan kesukaan Bapak Ibu. Kalau saya karena mapel IPA jadi menggunakan simbol-simbol IPA. Sudah bisa semua gitu Bapak Ibu? Oke, baik. Setelah itu lalu kita lanjutkan. Ini saya tadi menggunakan tentang kantor dan sekolah. Misal saya pakai yang ini. Nah, ini bisa diganti, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, setelah itu karena nanti ini akan menjadi file Bapak Ibu masing-masing, sehingga ini bisa diedit berdasarkan disesuaikan dengan nanti nama tesnya apa. Misalkan besok kan agenda dekatnya kita akan melaksanakan asesmen tengah semester 1. Berarti ini bisa kita ganti asesmen tengah ya. Tengah semester 1. Nanti tinggal dikasih tahun dan seterusnya. Terus kemudian setelah itu di sini ada pilihan kelas. Nanti kelasnya bisa diganti, disesuaikan. Ini kan saya karena kemarin membuat untuk kelas 8, jadi saya hanya memasukkan untuk kelas 8. Dan ini hanya bisa untuk satu jenjang saja. Jadi kalau kelas 8 ya kelas 8 saja, nggak bisa digabung kelas 7 sama kelas 8 karena nanti kuncinya berbeda. Sehingga nanti kalau membuat beda ya berarti bikin dua file yang berbeda, karena input kunci jawaban antara kelas 7 dan 8 berbeda. Sehingga ini hanya bisa untuk satu jenjang saja, kelas 8, kelas 9, atau kelas 7. Nah, misalkan
kalau mau mengganti jadi kelas 7 ya tinggal ininya diganti. Misal di sini kita hapus menjadi 7A gitu. Yang 7B, yang atas jadi 7A, jadi disesuaikan dengan kebutuhan saja. Intinya ini hanya bisa dibuat per jenjang. Nah, setelah menentukan kelas 7ABC, setelah itu kita masukkan nama-nama anaknya. Nah, ini kan masih sesuai yang tahun ini. Terus kalau mau menggantinya gimana Brena? Nah, ini tinggal kita hapusin dulu saja satu persatu. Bisa klik silang gitu sampai habis. Nah, kalau bisa nanti sebelum linknya dibagikan ke anak-anak, ini kita harus coba sendiri dulu sebagai guru mapel, sehingga saya biasanya menyisipkan satu nama saya sendiri di daftar nama paling terakhir gitu. Nah, kalau misal mau memasukkan sejumlah nama anak satu kelas, tidak usah di copy satu persatu. Jadi kita tinggal buka Excelnya dibuka, mungkin dari daftar nilai kan bisa di situ ada daftar nilai anak-anak. Misalkan saya buka, sebentar, dari absen saja. Jadi nanti kita tinggal buka Excel, copy paste semua namanya sehingga bisa di kopikan langsung. Misal ini 7A, berarti tinggal di copy dari awal sampai akhir. Excel. Sampai ini. Lalu kita tinggal kopaskan saja ke sini. Nah, jadi semua. Jadi tidak usah copy satu persatu. Tapi ini kopinya harus di Excel nih Bapak Ibu. Soalnya kalau di Word kadang tidak jadi ini. Jadi harus di Excel. Nah, ini jangan lupa kita menyisipkan nama kita sendiri di sini di akhir, di 8A misal atau 7A. Karena tadi ini kita sedang membahas 7A, berarti ininya kita ganti, berarti ini kolom nama untuk 7A. Terus kemudian ke bawah ini diganti 7B, berarti kita ganti nama anak-anak yang sebelumnya ini, kita silang lagi semuanya sampai habis. Nanti kita kopas dari awal sampai akhir gitu. Caranya sama. Misal 7B berarti kopas semua. Langsung jadi. Apakah ada yang bingung atau mungkin mau bertanya? Terlalu cepat dulu. Oh, terlalu cepat. Ya, monggo sambil dipraktekkan nih Bapak Ibu. Nanti sebenarnya saya bisa membantu pada saat proses pendampingan. Boleh bertanya, Bu Rena? Oke, monggo. Ini kan tadi Bu Rena membagikan link ya, lewat email. Kemudian tapi kan ini linknya itu untuk mengedit, biar ketika salah satu ngedit itu di halaman yang lain itu kan keedit juga. Tadi seperti Bu Rena itu kan ngedit, punya saya pun di sini hanya mengamati karena ketika saya ngedit pun sama Bu Rena diedit, yang di tampilan di tempat saya pun diedit seperti itu. Baik. Nah, karena ini masih file bersama, berarti caranya biar ini jadi file Bapak Ibu sendiri. Tadi salinan asap yang saya bagikan, ini Bapak Ibu copy. Terima kasih, semoga menginspirasi dan bermanfaat. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.